Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah muliakan kita dengan limpahan nikmat tersebut. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Qur'an dan sunnah, dan betapa besar nikmat yang tidak akan mungkin kita bisa menghitung satu demi satu nikmat tersebut, apalagi mensyukuri nikmat-nikmat itu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita ini, kita insyaallah akan mempelajari tentang bagaimana seseorang meraih kesuksesan sebagaimana dalam bimbingan dan tuntunan Rasulullah SAW. Ketika kita bicara menjadi orang yang sukses atau figur yang sukses, pernahkah di benak kita, terbersit di benak kita bahwa orang sukses itu adalah Muhammad SAW? Jarang sekali mereka terutama yang bergelimang dengan harta dunia, mereka ini mengira atau memikirkan bahwa orang sukses itu figurnya diantaranya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebuah persepsi yang sangat salah. Ketika kita melihat ikhwatal iman bahwa kesuksesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pribadi, sebagai manusia yang hidup di muka bumi, atau sebagai imam dari seorang tokoh imam agama, maka tidak ada kesuksesan yang lebih sempurna melebihi kesuksesan Nabi kita Muhammad SAW. Dan cukuplah saksi dari kalangan orang-orang kafir sendiri, yaitu seorang penulis yang bernama Michael H. Hart, yang dia menyebutkan dalam bukunya 100 tokoh terkemuka di dunia, dia menempatkan Nabi Muhammad SAW dalam urutan nomor 1 dari jajaran manusia yang paling sukses yang pernah hidup di muka bumi. Dan dia membuat kriteria bahwa kesuksesan itu bukan berbicara dari keuntungan materi saja. Kesuksesan itu ketika dia mampu membuat sejarah. Kesuksesan itu dia bukan hanya menyelamatkan sosok pribadinya, tapi juga menyelamatkan umatnya. Kesuksesan itu bukan hanya parsial pada satu aspek saja, agama saja atau dunia saja, tapi agama dan dunia. Yang memenuhi kriteria ini, kata si penulis, yang paling cocok menempati nomor 1 sebagai orang yang sukses dunia dan akhiratnya, dunia dan agamanya, Muhammad SAW. Padahal dia bukan Muslim. Dan kita melihat memang ikhwatal iman di dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau SAW sejak risalah pertama yang beliau terima setelah menerima Iqra, beliau diperintahkan untuk membaca, dan dari situ kemudian Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah SAW ke Waraqah bin Naufal, dan kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, ya laitani kuntu hayyan idh akhrajuka qaumuk, andai kata aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Nabi SAW bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah aku akan diusir oleh kaumku? Ini perasaan yang dirasakan oleh Nabi SAW pada saat itu. Bagaimana beliau dari Al-Amin yang dipercaya, dan kemudian beliau SAW nantinya terusir. Dan di akhir kehidupan beliau, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika telah datang pertolongan Allah dan kota Mekah dikuasai, dan engkau melihat manusia masuk Islam dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan memintalah ampun kepadanya, sesungguhnya dia zat yang maha menerima taubat. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita sayang dan tulus terhadap diri kita dan ingin meniti jalan kesuksesan sejati, tidak ada qudwah dan uswah untuk hal ini melebihi Nabi kita Muhammad SAW. Keuntungan yang menyeluruh, keuntungan yang bukan hanya parsial, sukses bukan hanya bagian satu sisi dari sisi kehidupan. Karena Anda melihat siapapun latar belakang kita,
Apakah seorang pemimpin, ataukah seorang ayah, seorang guru agama, seorang rakyat, apapun dia akan bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah dan suri tauladannya. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat salah satu pelajaran yang berharga yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr." Akan masuk surga beberapa kaum yang hati mereka seperti burung. Hati mereka seperti burung. Subhanallah ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita membicarakan hadis ini sebagai salah satu pilar kesuksesan seorang muslim dan seorang mukmin? Kita umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan dalam standar kita berbeda dengan kesuksesan di mata orang-orang kafir di luar Islam. Yang mereka itu menghitung segala kesuksesan itu dari sisi materi. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak dengan kita umat Islam. Kita membangun segala hal baik yang ingin kita raih. Modal yang paling mendasar untuk menjadi orang yang terbaik di kehidupan dunia ini. Untuk mengejar apa yang kita dapatkan dari segala apa yang kita cita-citakan. Baik cita-cita duniawi atau cita-cita akhirat. Yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang bertawakal. Karena orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang selalu diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman sejatinya, orang-orang beriman adalah mereka ketika diingatkan nama Allah Subhanahu wa taala menjadi takut hati mereka. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhannya. Juga Allah firmankan, Allah tegaskan dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Dia yang akan mencukupinya. Tawakal kepada Allah, Dia akan mencukupinya. Jika kita menyadari makna ayat ini, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Dia yang akan mencukupinya. Cukuplah bagi kita ya ikhwatal iman untuk memperbaiki tawakal kita di dalam setiap ikhtiar kita. Ikhtiar untuk menjadi orang yang lebih sukses secara materi, lebih sukses di dalam menata hati, lebih sukses di dalam menghiasi diri dengan akhlak yang baik, lebih sukses di dalam menuntut ilmu, lebih sukses di dalam beribadah dan istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah harus didasari dengan tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat Nabi SAW menyebutkan tentang hati seekor burung yang disebut oleh Nabi SAW bahwa penghuni surga seperti itu. Para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa kaum yang hatinya seperti burung adalah karena lembutnya hati mereka. Hati yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Hati yang care dan peduli dengan sesama kaum muslimin. Hati yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati bagaimana seekor burung yang begitu mengasihi anak-anaknya. Hati yang penuh dengan kelembutan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW seringkali mengaitkan tawakal itu dengan seekor burung. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung. Yakhdu khimasan wa yaruhu bitana. Keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar dan balik dalam keadaan kenyang. Dan di sini juga mengajarkan kepada kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa hati seorang mukmin
hati yang penuh dengan khauf dan raja, penuh dengan rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan kebajikan dan kebaikan, penuh harapan kepada Allah. Ketika terjerumus dalam dosa, takut dan berusaha kembali kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Maka untuk menjadi orang sukses, kiat yang paling mendasar, yang paling utama, yang harus ada pada diri kita, memiliki hati seperti seekor burung. Jadilah seperti seekor burung di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasakan kesuksesan kita. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum.